Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Pada subuh hari Minggu, tanggal 28 April tahun 1996, Siti Hartinah mendadak kena serangan jantung. Ia kesulitan bernapas sehingga harus dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto. Presiden Soeharto suaminya bersama kedua anaknya, Tommy dan Sigit, ikut mendampingi ke rumah sakit. Namun nyawa ibu negara itu tak tertolong meski telah dilakukan berbagai upaya medis. Hanya berselang 1 jam sejak serangan jantungnya, Ibu Tin, demikian panggilan akrab perempuan kelahiran Surakarta ini, berpulang. Hari itu, Soeharto benar-benar patah hati. Menurut kesaksian Dr. Satya Negara, kala itu Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Pertamina yang melayat ke Cendana, itulah satu-satunya momen Soeharto terlihat begitu terluka. Pak Harto memeluk saya, kemudian berkata sangat perlahan, "Piye toh, kok ora bisa ditulung? Bagaimana kok tidak bisa ditolong?" Itulah artinya dalam bahasa Indonesia. Saya tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun untuk menjawab. Saya hanya tertegun, turut merasakan dalamnya kepiluan di hati Pak Harto. Terenyak menyaksikan beliau mengusap setetes air matanya dengan sapu tangan. Ungkapnya dalam buku Pak Harto, The Untold Stories, tahun 2011, halaman 565. Sebuah buku yang berisi bunga sampai kenangan tentang sosok Soeharto. Bukan rahasia lagi bahwa sosok Ibu Tin sangat penting dalam kehidupan dan karir Soeharto. Selama menjadi ibu negara, perempuan kelahiran Surakarta tanggal 23 Agustus tahun 1923 itu beberapa kali menjadi pengasal kebijakan yang diambil Soeharto. Pada tahun 1950, Soeharto yang masih berpangkat Letnan Kolonel dikirim bertugas ke Sulawesi. Ia bertindak sebagai Komandan Brigade Garuda Mataram dengan tugas utama mematahkan pemberontakan Andi Aziz. Selagi bertugas di sana, tanpa ia duga tiba-tiba Ibu Tin datang berkunjung dari Jawa. Kepada suaminya, Ibu Tin menyampaikan pesan dari para istri prajurit yang ditinggal suami bertugas ke Sulawesi. Para istri prajurit itu khawatir jika suami mereka kawin lagi atau main perempuan selama bertugas. Soeharto percaya belaka kepada Ibu Tin. Pada upacara apel esok harinya, Soeharto memperingatkan kepada seluruh prajuritnya agar setia kepada istri mereka. Tidak hanya itu, sebagaimana dicatat oleh O.G. Ruder dalam Anak Desa, biografi Presiden Soeharto, tahun 1976. Sekembalinya Brigade Garuda Mataram di Yogyakarta, Soeharto menegaskan lagi peringatannya itu menjadi aturan militer. Kala atas pengaruh Ibu Tin pula, lahir peraturan pemerintah nomor 10/1983 yang salah satu intinya membatasi praktek poligami oleh PNS. Saat kembali bertugas di Jawa Tengah pada akhir tahun 1950-an, Soeharto terbelit masalah pelik yang membuatnya cukup tertekan. Saat itu konsep pertahanan teritorium baru saja dimulai di seluruh wilayah Indonesia. Program demobilisasi juga sedang berlangsung. Ini persoalan sensitif bagi Soeharto, karena hubungan dirinya dengan para bawahan sejak masa revolusi telah menjadi ikatan tersendiri. Ia tidak tegas membiarkan bekas bawahannya yang terdepak kehilangan penghidupan. Karena itulah, Soeharto membentuk beberapa unit bisnis untuk membantu bekas bawahannya yang tak terserap lagi dalam kesatuan. Bisnis itu bergerak dalam bidang transportasi dengan memanfaatkan kendaraan militer. Atas inisiatif tersebut, Soeharto mendapat teguran dari atasannya, yaitu Gatot Subroto. Akibat teguran dan kritik itu, Soeharto sempat mengalami kegalauan untuk melanjutkan karir sebagai tentara atau tidak. Dalam buku Soeharto A Political Biography tahun 2001, sejarawan Australia, yaitu R.E. Elson, bahkan menyebut bahwa Soeharto sampai ingin berhenti saja dari ketentaraan dan berganti profesi jadi supir taksi. Saat itulah peran Ibu Tin sebagai penopang sang suami tampak menonjol. Dengan nada tegas ia berkata kepada Soeharto, "Saya diambil istri bukan oleh supir taksi, saya menikah dengan seorang tentara. Seharusnya kamu menghadapi masalah itu dengan kepala dingin, walaupun hatimu panas."
Dengan keadaan itu, memang memaksa pasangan muda ini untuk lebih realistis karena mereka harus menghidupi 2 orang anak. Ibu Tin bahkan menjual batik untuk membantu perekonomian keluarga. Ketika sudah menjadi presiden, sentimen-sentimen miring kerap menerpa Soeharto. Sentimen itu mengarah kepada Ibu Tin. Para pengkritiknya menjuluki Tin sebagai Miss 10%. Menurut Retnowati Abdul Ghani Kenap, dalam Soeharto, The Life and Legacy of Indonesia's Second Presidents, tahun 2007, julukan itu bermula dari tuduhan bahwa Ibu Tin selalu mendapat komisi 10% dari setiap proyek pemerintah. Soeharto juga menjadi pembela utama istrinya, kala dikritik soal proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 1972. Proyek itu dianggap tidak tepat diteruskan saat masih banyak agenda pembangunan yang lebih mendesak. Lagi pula, ditengarai terjadi potensi penyalahgunaan dana pembangunan. Tetapi seperti diungkap oleh Ruder, Taman Mini Indonesia Indah tetap dibangun dengan dukungan pemerintah dan akhirnya diresmikan pada tanggal 20 April tahun 1975. Saat Presiden Soeharto jatuh oleh gerakan mahasiswa pada tahun 1998, banyak kalangan berasumsi bahwa ketiadaan Ibu Tin di samping Soeharto turut jadi salah satu penyebabnya. Bisa jadi asumsi itu bukan sekedar isapan jempol. Sebelum berpulang pada tahun 1996, Ibu Tin sudah menyampaikan tak lagi berkenan jika Soeharto menjadi presiden. Soeharto semakin tua sehingga sudah waktunya menyerahkan kepemimpinan Indonesia kepada yang lebih muda. Dalam buku Pak Harto di Untold Stories, Ajudan Presiden Laksamana TNI Purnawirawan Sumarjono menuturkan bahwa dalam beberapa kesempatan pada tahun 1995, Soeharto telah menyatakan agar dirinya tidak dipilih lagi menjadi presiden. Beberapa kalangan menganggap pernyataan itu sebagai upaya melihat reaksi masyarakat saja. Tahun 2011, halaman 488. Tapi bagaimanapun juga, pernyataan itu keluar berdasarkan permintaan dari Ibu Tin untuk mengerem ambisi berkuasa Soeharto. Sinyal itu terlihat dalam pengakuan Min Sugandi, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita yang menjabat dari tahun 1993 sampai 1998. Dalam buku yang sama, Min mencatat penuturan Ibu Tin. Ia ingat dalam sebuah acara Golkar, Ibu Tin berkata kepadanya, "Tolong katakan kepada Fulan," Ibu Tin menyebut salah satu seorang petinggi Golkar, "agar Pak Harto jangan menjadi presiden lagi. Sudah cukup, beliau sudah tua." Halaman 211. Akan tetapi, sebelum Soeharto memenuhi permintaan itu, istri tercintanya wafat terlebih dahulu. Sejarah mencatat, pada sidang umum MPR tahun 1998, Soeharto terpilih lagi sebagai presiden, dan beberapa bulan kemudian, kekuasaannya pun runtuh. Itulah sekelumit kisah tentang Ibu Siti Hartinah yang mendampingi Presiden Soeharto. Bahkan dari beberapa gagasannya, undang-undang ataupun aturan pemerintah tercipta. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.